baru banget sih ya, sekitaran 1 bulan lalu atau kurang lebih 2 minggu atau 3 minggu yang lalu, tentang perubahan dari PMK nomor 14 tahun 2021, yang di situ tadinya peraturan tentang klinik ada di situ, sekarang sudah di replace, sudah diubah menjadi PMK nomor 17 tahun 2024. Ya, jadi kita akan coba bedah. Nah, teman-teman sekalian, sejawat sekalian, apa yang saya sampaikan hari ini bukanlah materi yang sifatnya detail, tapi gambaran-gambaran besar yang mungkin bisa diambil ya. Kalau misalkan nanti untuk detailing dari materi ini, teman-teman sejawat sekalian bisa mendownload PMK-nya, kemudian membaca kurang lebih di halaman 600 sampai 700 lah. Saya agak lupa ya. Udah lama juga saya agak nggak baca ya. Barangkali di sini sudah ada yang baca tentang PMK-nya sampai selesai, termasuk checklist-checklistnya dan lain sebagainya. Kalau sudah selesai, mangga bisa meninggalkan Zoom. Karena materi yang akan saya sampaikan di sini seputar dari inti dari eh, materi atau yang ada di PMK nomor 17 tahun 2024. Kemudian teman-teman sekalian, saya mungkin hanya bisa sampai 20.30 karena habis ini ada kegiatan lagi. Jadi kalau misalkan nanti ada pertanyaan dan lain sebagainya yang ingin ditanyakan dan kebetulan waktu sudah tidak memungkinkan, paling nanti izin saya jawab melalui video ya, atau via WhatsApp nanti di grup Mentor Klinik. Saya share screen dulu. Sudah muncul ya, Teh Nabila? Sudah muncul, Dok. Oke. Ya, jadi clue-nya pengembangan layanan yang mungkin pemerintah sekarang harapkan itu adalah pengembangan layanan yang sifatnya seperti ini. Jadi gini teman-teman, kurang lebih sekitar bulan Desember tahun 2023 kemarin, saya ikut IHLS. IHLS itu Indonesia Healthcare Leaders Forum. Jadi itu memang forum tertutup eh, yang ngebahas dan berdiskusi tentang banyak perubahan-perubahan dan pengembangan-pengembangan yang mungkin bisa kita lakukan untuk klinik maupun rumah sakit. Tapi utamanya waktu itu rumah sakit. Cuma memang dibahas juga tentang klinik. Nah, ada sebuah diskusi menarik. Jadi saat ini kan BPJS posisi sedang defisit ya. Proyeksi bulan Desember itu defisit 20 triliun. Nah, eh, ke depan BPJS itu sangat ingin menghemat pembiayaan dari pengeluaran dari keuangan mereka. Nah, oleh karenanya yang semula keuangan itu bocor besar itu di rumah sakit, maka rumah sakit itu akan ditahan-tahan gitu ya, jangan sampai ke rumah sakit pasien itu. Sekarang sudah terjadi, cuma kemungkinan di tahun-tahun yang mendatang akan semakin ketat. Kemudian yang kedua, ada kemungkinan pengalihan anggaran. Sebelumnya, porsi dari anggaran BPJS untuk layanan Pratama, itu klinik Pratama ya, atau klinik utama, itu hanya 17%. Sisanya itu pengeluaran untuk klaim inasi bijis di rumah sakit. Nah, usut punya usut katanya sih nanti akan dialihkan atau diperbesar dari yang semula anggaran untuk klinik itu 17%, sekarang akan diarahkan menjadi 40%. Nah, jadi anggaran untuk rumah sakit itu akan diperkecil dan semuanya sebagian ya nanti akan ditambah ke klinik. Oleh karenanya, klinik itu nanti dia akan diberikan wewenang lebih. Nah, PMK nomor 17 tahun 2024 ini itu memberikan keleluasaan dan kewenangan lebih untuk klinik. Apa saja yang bisa kita jadikan patokan atau jadikan apa ya istilahnya teropong yang mungkin bisa kita kayaknya bisa deh tahun ini atau tahun berikutnya kita jadikan ini sebagai pengembangan layanan. Nah, ini kaitannya dengan tadi efisiensi anggaran, jadi diarahkan ke klinik karena memang atau klaim atau kapitasi untuk di klinik itu
kecil gitu ya dibandingkan dengan klaim di rumah sakit. Jadi BPJS itu pintar banget ya. Udah tahu yang gede-gede di rumah sakit dihambat jadi oper ke klinik gitu. Nah, berikut adalah perbandingan teman-teman semua PMK nomor 14 tahun 2021, sedangkan yang ini adalah PMK nomor 17 tahun 2024. Nah, ini kita mungkin mulai dari definisi dulu ya. Jadi kalau ruang lingkup tuh nggak terlalu berbeda. Adapun istilah dan definisi ini agak sedikit berbeda. Nah, ini yang teman-teman perlu perhatikan, sejawat sekalian perlu perhatikan adalah di tulisan-tulisan yang di bold ya. Jadi dulu di PMK 2000, PMK 14 tahun 2021 itu klinik itu hanya pelayanan medik dasar sama spesialistik aja. Nah, tapi kalau dengan PMK 17 tahun 2024 itu dokter subspesialis itu bisa praktek di klinik dan dia bisa punya melakukan tindakan-tindakan yang lain yang sifatnya mungkin agak besar. Nanti kita akan bahas di bawah. Ya. Jadi levelnya itu subspesialistik itu juga sudah diperbolehkan di klinik. Nah, sekarang kalau misalkan teman-teman perhatikan, itu contoh ya yang sudah ada, itu ada namanya klinik varises ya, klinik khusus varises. Di Jakarta itu ada namanya Jakarta Varises Klinik. Kemudian ada yang mengerjakan dokter spesialis jantung yang memang subspesialisnya vaskular atau dokter bedah yang dia punya subspesialisasi ke vaskular. Nah, kemudian ada juga klinik proktologi, klinik yang memang fokus ke area anus aja, entah itu masalah fistula, kemudian entah itu masalah ambeien atau lain yang lain sebagainya. Yang ngerjakan siapa? Dokter bedah yang subspesialis bagian pencernaan gitu ya. Nah, akhirnya sekarang sudah mulai ada muncul klinik-klinik yang seperti itu. Karena memang sekarang sudah didukung juga dari PMK 17 tahun 2024. Bahkan mungkin kalau teman-teman memahami atau pernah melihat Dokter Tompi itu membangun klinik namanya T-Space di Bintaro kalau nggak salah. Nah, itu operasi apa ya bedah plastik yang itu dilakukan di klinik dan dia sudah ada dokter anestesinya dan bisa dilakukan anestesi regional maupun anestesi umum. Nah, ini juga nanti akan kita bahas di bawah. Nah, jadi memang salah satu peluangnya adalah kita bisa kliniknya itu tidak hanya dokter umum dan spesialis, tapi juga subspesialis termasuk tindakan yang memang menjadi kompetensi dokter subspesialis. Ini yang pertama. Kemudian untuk badan hukumnya yang ini ya, yang sebelumnya di PMK nomor 14 tahun 2021 itu boleh perorangan maupun badan usaha maupun badan hukum. Nah, kalau klinik swasta itu sama ternyata ya, baik boleh perorangan atau badan usaha. Ya. Nah, kalau misalkan definisi-definisi yang lain cenderung sama ya. Nah, kalau tadi ada dokter subspesialis ditaruhnya di mana? Tentu di klinik yang utama. Yang klinik pertama hanya menyelenggarakan medik dasar aja. Kalau klinik utama, dia bisa dasar, spesialistik, dan subspesialistik. Nah, kemudian ya untuk penggolongan usahanya, itu kalau kecenderungan dari klasifikasi usahanya itu cenderung sama sih. Ada klinik rawat jalan, klinik rawat inap, hanya saja ada penambahan klausul gitu. Nah, kalau yang PMK 17, klinik rawat jalan, rawat inap, dan klinik rawat inap juga memberikan pelayanan rawat jalan beserta rawat inap gitu. Nah, kemudian sebelumnya di klinik yang sebelumnya penanaman modal asing ya PMA yang nomor 2 sebelah kiri ini teman-teman itu dulu hanya diizinkan untuk klinik utama saja. Nah, sekarang dengan adanya PMK nomor 17 tahun 2024 itu boleh eh, ada klinik utama dan klinik pratama. Ya, jadi klinik pratama boleh modal asing. Misalkan, ini contoh deh, contoh yang sudah terjadi. Itu ada konsorsium kesehatan namanya Aspen kalau nggak salah, Aspen Healthcare, Aspen Healthcare. Dia bukan Aspen, Aspen apa Alpen ya? Lupa saya. Pokoknya kurang lebih kalau nggak Aspen Alpen ya. Itu dia basisnya itu di Australia. Dia bikin konsorsium dengan pemerintah Jawa Barat.
Nah, bikin konsorsium untuk membangun rumah sakit termasuk di dalamnya klinik-klinik Pratama katanya gitu. Kalau di berita sih katanya akan membangun 600 klinik Pratama. Tapi saya nggak tahu jadi apa enggak. Tapi ini bisa terjadi ya dengan adanya PMK 17 tahun 2024. Barangkali sejawat sekalian punya kenalan yayasan gitu ya di Arab Saudi misalkan atau Kuwait atau Abu Dhabi yang ingin investasi di Indonesia untuk membangun klinik Pratama atau utama itu sekarang sudah diperbolehkan. Ya. Nah, nanti detailnya mungkin bisa baca sendiri ya. Nah, kemudian ada perubahan standar. Jadi perubahan persyaratan yang ini juga mungkin bisa jadi peluang untuk teman-teman, terutama sejawat sekalian yang baru mau mulai. Nah, yang pertama, sebelumnya ini untuk yang pemerintah ya. Klinik pemerintah itu bentuknya Badan Hukum Publik. Nah, sekarang itu BLUD, bahkan termasuk puskesmas itu sekarang sudah diarahkan untuk mandiri. Jadi memang apa ya istilahnya benar-benar diminta mandiri itu klinik-klinik yang di bawah pemerintah, baik itu puskesmas atau klinik swasta milik kepolisian, kemudian milik TNI dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada rincian khusus ya. Kalau klinik rawat teman-teman tadi bahasan terkait dengan badan hukum, kalau bentuknya mau membangun klinik rawat jalan saja. Misalkan klinik kecantikan, rawat jalan aja kan nggak ada klinik kecantikan rawat inap ya. Rawat jalan aja itu bentuknya bisa perseorangan atau badan usaha. Jadi ya udah atas nama perorangan aja gitu. Itu boleh masih diperbolehkan. Tapi kalau misalkan kliniknya rawat inap, maka bentuknya harus badan usaha. Entah itu CV ataupun PT. Jadi kalau misalkan sejawat sekalian sekarang posisi sudah punya klinik mau pengembangan ke arah rawat inap dan namanya masih perorangan badan hukumnya, maka akan lebih baik jika mulai diubah tuh atau udah mulai diubah bentuknya CV atau PT. Karena nanti ini akan jadi persyaratan mungkin di tahun-tahun berikutnya ketika perpanjangan perizinan ya. Kemudian dulu ya, dulu itu pada saat di PMK nomor 14 tahun 2021 persyaratan untuk SIP dari tenaga medis maupun tenaga kesehatan itu kan harus lengkap ya semuanya di awal. Itu benar-benar harus lengkap semua. Nah, dengan adanya PMK 17 tahun 2024 itu nggak harus keluar dulu SIP-nya. Jadi boleh STR disertai dengan surat keterangan atau apa ya istilahnya surat jaminan kalau misalkan segera mengurus SIP dari tenaga kesehatan maupun tenaga medisnya. Jadi cenderung lebih mudah gitu kalau kita memulai di tahun ini. Kemudian yang sebelumnya nih di PMK 14 tahun 2021 itu kita sebelum membangun klinik itu ada surat persetujuan dulu. Jadi kita sebelum bangun itu ngobrol dulu sama Dinkes, boleh apa enggak nanti keluar surat persetujuan pembangunan klinik. Nah, itu ditiadakan dengan adanya PMK 17 tahun 2024. Jadi nggak perlu mengurus surat keterangan persetujuan. Ini jujur nyingkat waktu sih, karena bikin surat yang kayak gini ini bisa bisa 7 hari sampai 14 hari itu. Ya, jadi akan sekarang jujur mungkin segi perizinan akan lebih mudah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dari segi administratifnya ya. Kemudian ini juga penting jumlah tempat tidur. Dulu di PMK 14 tahun 2021 itu bednya minimal 5, maksimal 10. Nah, sekarang dengan adanya PMK 17 tahun 2024 bisa bablas sampai 20 bed. Jadi kalau misalkan eh, teman-teman sejawat sekalian yang sudah punya klinik mau pengembangan ke arah rawat inap, ini sekarang jumlah bednya bisa sampai 20. Ini kalau tambah 5 bed lagi, ini udah bisa jadi rumah sakit tipe D. Jadi luar biasa. Kalau misalkan ini bisa dijadikan pengembangan layanan. Ya, lain-lain. Kemudian penyediaan ambulans dulu itu kan penyediaan ambulans itu wajib. Jadi ambulans itu benar-benar wajib punya klinik. Ya, jadi benar-benar harus ada tuh di perizinan untuk rawat inap itu harus beli itu si ambulannya. Nah, sekarang
itu nggak wajib ada ambulan milik pribadi, milik kliniknya. Jadi boleh kalau misalkan ambulannya itu kemitraan. Jadi misalkan ada vendor atau masjid gitu ya yang memang menyediakan ambulan itu bisa kita jadikan bisa dijadikan syarat untuk rawat inap gitu. Karena memang itu harus ada. Kemudian berikutnya ini di bagian paragraf yang ketiga di PMK 17 tahun 2024 kursor saya muncul nggak ya Teh Nabila? Ya di sini nih ya, yang garis ketiga. Jadi pelayanan ambulans gawat darurat wajib disediakan oleh klinik rawat inap atau klinik rawat jalan yang menyelenggarakan pelayanan persalinan. Nah ini penting. Kalimat yang di sini klinik rawat jalan yang menyelenggarakan pelayanan persalinan. Ini penting. Tadinya eh, yang di PMK yang sebelumnya rawat inap itu hanya ditujukan atau persalinan itu hanya ditujukan atau diperbolehkan bagi klinik yang menyelenggarakan rawat inap. Ya, sekarang itu diperbolehkan teman-teman sejawat sekalian. Kalau kliniknya rawat jalan boleh menyelenggarakan persalinan. Jadi istilahnya eh, dokternya nggak harus 24 jam, tapi bidannya, SIP-nya mungkin harus 24 jam. Nah, detailnya nanti ada di peraturannya. Nanti silahkan dibaca aja. Jadi boleh tuh kalau misalkan klinik rawat jalan menyelenggarakan rawat inap gitu ya. Rawat inap menyelenggarakan persalinan. Jadi mungkin bednya cuma tiga, bednya tetap sih ya persalinan gitu ya. Nah, tapi dia dokternya nggak 24 jam. Ada bidannya aja yang 24 jam. Itu sekarang diperbolehkan. Nah, berikutnya apa lagi ya? Kita lanjutkan ya. Kemudian di sini yang penting lagi teman-teman sekalian, sebelumnya di bagian PMK nomor 14 tahun 2021, klinik utama, ini di bagian ini ya, yang PMK 14 sebelah kiri, yang nomor 4 itu, klinik utama dapat dapat melakukan tindakan bedah kecuali tindakan bedah yang menggunakan anestesi umum dengan inhalasi atau spinal. Ini kecuali nih nggak boleh di PMK 14 tahun 2021. Operasi sedang yang berisiko tinggi atau operasi besar itu nggak boleh di PMK 14 tahun 2021. Nah, di PMK yang 17 tahun 2024 yang baru ini itu boleh ya. Bisa dibaca nomor 1 sampai 4 ini ya. Jadi klinik utama dapat menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik dan atau pelayanan medik subspesialistik. Ya, klinik utama dapat melakukan tindakan bedah dengan anestesi lokal, regional ataupun umum. Saya ulangi lagi. Klinik utama dapat melakukan tindakan bedah dengan anestesi lokal, regional atau umum. Jadi ke depan bisa boleh aja itu operasi usus buntu, kemudian operasi seksio cesarean sesar di klinik. Ya. Dan nanti kalau klinik utama itu kan sistemnya klaim ya, sistemnya klaim inasi bijis setara rumah sakit tipe D. Nah, nah ada rinciannya nih teman-teman nanti bisa baca di peraturannya. Tapi kurang lebih dokter anestesinya harus ada. Kemudian monitornya, monitor pasien, kemudian sarana prasarana yang lainnya ya, kayak ruang observasi, kemudian ruang pasca operasinya gitu ya, itu juga harus ada. Ya. Kemudian peralatan-peralatan set emergensinya termasuk DEFIB, AED yang mungkin itu nggak wajib di klinik yang rawat jalan, itu wajib di klinik utama kalau memang mau menyelenggarakan operasi ya. Jadi memang memang ke depan itu semua akan diarahkan ke arah klinik, teman-teman. Jadi, untuk menghemat anggaran dari BPJS, untuk menghemat anggaran biaya negara, itu diarahkan tindakan-tindakan itu dilakukan di klinik. Jadi, beruntunglah sejawat sekalian yang memang sudah dari dulu berkecimpung di klinik. Jadi, tahun atau 5 sampai dengan 10 tahun ke depan itu the year of klinik, tahunnya klinik. Rumah sakit akan dibatas-batasi untuk rujukannya. Ya, sekarang udah kerasa lah ya. Klaimnya juga udah dibatas-batasi. Izin saya lanjutkan. Ini sih kayaknya rincian-rincian yang sebelumnya ya. Contoh nih, pelayanan laboratorium ya. Sebelumnya di PMK 14 tahun 2021 itu nggak ada tuh pengaturan
terkait dengan laboratorium itu harus kayak gimana, kayak gimana, gimana. Nah, di PMK 17 itu dirinci. Jadi PMK 17 ini intinya lebih lengkap lagi dari PMK 14. Peraturan-peraturan yang sebelumnya nggak disampaikan di PMK 14 itu dijelaskan di PMK 17. Nah, ini contohnya nih, laboratorium itu sudah detail ya. Itu apa saja yang bisa dilakukan di klinik ya. Jadi hampir bisa semua tuh ya kalau kita lihat. Termasuk yang radiologi itu juga didetailkan lagi di PMK 17 tahun 2024 ini. Nah, apalagi yang penting ya. Nah, tadi yang terkait dengan ruang pelayanan persalinan ya, itu kan tadi boleh klinik rawat jalan kemudian menyelenggarakan persalinan. Nah, rinciannya ada di halaman ini teman-teman ya. Klinik yang menyelenggarakan persalinan, pelayanan persalinan adalah klinik rawat inap atau klinik rawat jalan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan berlaku. Nah, apa aja contohnya ya? Klinik yang menyelenggarakan pelayanan persalinan selain memenuhi persyaratan ruang minimal, paling sedikit harus memiliki ruang persalinan dan ruang nifas. Udah itu aja ya. Jadi istilahnya kalau rawat inap itu kan minimal 5 bed. Nah, kalau klinik rawat jalan pengen menjalankan persalinan, itu cukup ada ruang VK, ruang persalinan, sama ruang nifasnya, pasca persalinan buat observasinya. Kan observasi untuk nifas itu kan nggak lama ya, kurang lebih minimal 6 jam sih ya. Jadi kalau misalkan, memang sih rata-rata 24 jam, tapi 6 jam sebenarnya cukup kalau memang nggak ada penyakit. Jadi bisa ya kalau misalkan mau menyelenggarakan persalinan meskipun kliniknya rawat jalan. Tapi memang nanti mainannya di SDM-nya, bidannya gitu. Harus ada yang bisa standby. Nah, itu mungkin teman-teman sekalian yang dapat saya sampaikan. Ini mungkin bentuknya nggak detail banget ya, tapi nanti teman-teman sejawat sekalian bisa baca peraturannya, bisa di-download ya di Google aja ada banyak. Nah, berikutnya nanti insya Allah agenda mentor klinik di bulan Februari kita akan ada webinar lanjutan ya, Teh Nab ya. Masih coming soon, tanggalnya nanti mungkin menyusul. Nah, terutama untuk teman-teman atau sejawat sekalian yang mau membangun klinik baru, kemudian atau mau buka cabang, ya nanti kita akan ada ini judulnya pemanfaatan Atlas Geospasial BPJS dan data BPS untuk visibility study pendirian klinik baru dan pembukaan cabang. Nah, kita kan bingung ya kadang mau bangun tuh di mana, kemudian apa saja yang harus diperhatikan, patokannya apa, jumlah penduduknya minimal berapa. Kemudian lokasinya gimana nih dinilai dari atlas geospasial tuh udah masuk yang jenuh apa belum? Nah itu kita kan kadang bingung ya. Nah nanti ini juga berdasarkan masukan dari teman-teman ya sebulan kemarin waktu ada survei ya Teh Nab ya terkait Betul, dengan betul, Dok. pembukaan cabang ya. Jadi kita coba open buat teman-teman untuk seminar atau webinar ini. Nah, mangga silahkan dimanfaatkan bagi teman-teman sekalian yang memang ingin mendalami terkait dengan ini gitu ya. Terbatas hanya 30 peserta karena nanti gratis buku. Nah, bukunya kebetulan sisa 50 ya. Jadi untuk acara ini maksimal 30 peserta aja. Untuk acara berikutnya nanti insya Allah akan disampaikan di grup mentoring klinik ya, Teh Nabila ya. Iya, Dok. Nanti informasinya akan disampaikan di grup ya. Nah, mungkin gitu dulu sejawat sekalian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Teh Nabila ya. Mungkin masih ada waktu sekitar 5 menit lagi untuk tanya jawab ya Teh Nab ya. Rahman untuk penyampaian materinya. Kebetulan ini ada pertanyaan nih, Dok, dari Dokter Nelly. Izin bertanya, kalau klinik kita awalnya belum ada persalinan, terus kita mau pengembangan persalinan, itu syaratnya apa aja ya, Dok? Oke, syaratnya tadi sudah ada ya dok ya, yang dokter Nelly. Apa namanya, yang tadi ada syarat minimal ruangannya dan lain sebagainya. Nah, dokter Nelly ini kayaknya yang kemarin beli buku saya ya. Nanti ada dok di buku syaratnya, dokter bisa baca. Termasuk nanti di bonus saya sudah kirimkan nanti sudah ada di situ checklist persyaratannya ada apa aja. Nanti bisa dokter baca karena banyak dok. Kalau saya sampaikan di sini saya nggak hafal juga dok. Ya, maka nanti bisa dicek. Nanti kalau bukunya sudah sampai di dokter bisa dibaca.
termasuk nanti di file bonusnya bisa dilihat, termasuk nanti ada checklist-checklistnya. Gitu, Dokter Nelly ya. Tapi minimal tadi gitu, kalau misalkan rawat jalan, misalkan ini rawat jalan kemudian mau persalinan nih, ya tadi nggak harus ada nggak harus ada bed buat rawat inapnya, tapi minimal ada ruangan VK. Yang kedua ada ruang nifas. Dah itu aja. Jumlahnya nggak dirinci. Nah, nanti mungkin perlu dibaca lebih lanjut, Dok. Nanti di PMK-nya. Nanti sudah disertakan di file bonusnya, Dok. Nanti dokter tadi bisa silahkan baca. Kemudian Dokter Rina Fauzia. Ya, Dok, jadi berdasarkan PMK nomor 17 tahun 2024, klinik yang menyelenggarakan persalinan itu boleh rajal. Iya, boleh, Dok. Boleh, silahkan bisa diulik, dikonsultasikan dulu dengan dinas setempatnya. Soalnya klinik saya bulan Mei 2023 diputus BPJS. Karena Oh, iya dok, kalau diputusnya bulan Mei, peraturannya baru diteken Desember apa Januari awal dok. Jadi, aduh gimana ya ini kebetulan nggak dapet pasnya gitu ya. Jadi sekarang nggak apa namanya nggak harus ranap dok, boleh rawat jalan nanti rawat jalan plus apa ya? persalinan. Nah kebetulan Mei belum diteken PMK-nya, baru diteken di akhir tahun ya. Jadi eh, kena ya apa namanya efeknya. Tapi nggak apa-apa dok ya, bisa dilanjut lagi prosesnya. Gitu dulu paling ya Teh Nabila. Oke, Satu eh, satu lagi mungkin barangkali ada yang mau bertanya. ya silakan rekan-rekan barangkali ada yang bertanyakan. Boleh langsung open mic aja kali ya. Boleh satu lagi ya. Satu lagi pertanyaan terakhir. Kalau nggak ada, alhamdulillah Teh bisa kita tutup. Boleh, rekan-rekan kalau misalnya ada yang masih mau ditanyakan nanti bisa di grup ya, boleh ditanyakan. Baik, mungkin malam ini bila tutup Zoom malam ini, semoga materi dan insight yang disampaikan Dr. Rahman bisa rekan-rekan terapkan di kliniknya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dari Dila maupun Dr. Rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat, hatur nuhun Ya, hatur sadayana. nuhun, Dok. Izin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.